Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Pemirsa Tabligh TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala limpahkan nikmat dan juga rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini Allah Ta'ala masih menghidupkan kita di atas iman, di atas Islam. Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk bersua dengan Ramadan, meskipun kita telah sampai pada penghujungnya. Satu pertanyaan yang penting untuk kita ajukan kepada diri kita masing-masing. Inikah Ramadan terakhir kita? Pertanyaan yang mesti kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing di setiap kita melalui bulan Ramadan. Bulan yang mulia ini terus hadir dari tahun ke tahun. Namun tidak semua mereka yang hadir di satu tahun pasti akan berjumpa dengan tahun berikutnya. Maka pertanyaan tadi, inikah Ramadan terakhir kita? Sejatinya adalah motivasi bagi kita untuk memaksimalkan Ramadan yang tersisa. Apa yang kita bayangkan ketika kita sedang sakit la qadarullah, atau seseorang divonis oleh dokter bahwa umur Anda tinggal sekian pekan atau bahkan mungkin sekian hari, sedangkan dia seorang muslim. Apa kiranya akan dia perbuat? Ya. Apakah dia akan mengatakan dokter, biarkan saya pulang, biarkan saya bekerja, biarkan saya pulang ke rumah saya rindu dengan rumah megah saya. Dokter, biarkan saya pulang, saya ingin untuk mengambil mobil saya. Tentu tidak demikian. Ketika dia seorang muslim, seorang mukmin, pasti dia akan mengupayakan untuk mendekat dan semakin dekat kepada Allah. Akan dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah semampu dia, dengan salatnya, dengan tilawah Qur'annya, dan dengan ibadah yang lainnya. Maka demikian pula semestinya sikap kita kepada Ramadan. Tidak yang tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir atau kita akan berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapi bulan Ramadan ini seakan ini Ramadan yang terakhir. Jadikan diri kita sebagai sosok muslim yang cerdas, yang memanfaatkan hari-hari yang ada untuk tabungan akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, beliau mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hari setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berharap untuk diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini ngimpi gitu ya. Sedangkan seorang mukmin fokus dia adalah untuk akhirat. Dia tundukkan hawa nafsunya untuk akhirat. Demikian pula hendaknya kita bersikap pada Ramadan. Apakah kita meyakini bahwa ini Ramadan akan berlanjut berikutnya, ataukah ini Ramadan yang terakhir bagi kita? Dan semua itu akan dimisahkan oleh al-maut, kematian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan bahwasanya kalian akan mendapatkan balasan ganjaran kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan perhiasan yang menipu. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita. Sehingga dengannya kita akan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangan akan kematian semestinya menjadi dorongan semakin kuat kepada kita untuk menambah porsi ibadah kita kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan selamat kecuali ketika di akhirat Allah jauhkan kita dari neraka dan Allah tempatkan kita di surga, dan itulah kemenangan yang nyata. Itulah kebahagiaan yang sungguhnya. Sedangkan dunia dan isinya ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jangan jadikan Ramadan kita ini sebagai ladang untuk mencari dunia. Ya. Menjelang akhir Ramadan, tempat-tempat perbelanjaan dipenuhi, berjubel, antri, siang dan malam. Sedangkan masjid semakin sepi. Shaf yang semula penuh, tinggal 1-2 baris, tinggal 1-2 shaf. Ya. Semakin sedikit pula mereka yang tadarus Quran. Yang semakin terang bukan masjidnya, tapi tempat-tempat belanjanya. Ini yang mesti kita sikapi dengan bijak. Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau manfaatkan untuk fokus hanya kepada Allah. Bahkan beliau tinggalkan keluarganya, bukannya dunianya. Dunia beliau tinggalkan, termasuk juga keluarga beliau. Sadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya apa? Beliau menjauhi keluarganya. Ya, bukan karena benci pada mereka, tidak, tapi untuk fokus beribadah kepada Allah. Dan momen terbaik Ramadan itu ada 10 hari yang terakhir, pada menit-menit akhir, pada detik-detik akhir. Dan inilah saatnya bagi kita ya, untuk menggantungkan harapan kepada Allah SWT, serta untuk memacu semangat tertinggi, semangat terbaik kita dalam beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Satu pesan dari Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kala itu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan engkau orang yang asing atau seperti orang yang cuma numpang lewat saja. Kemudian Abdullah bin Umar menambahkan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika engkau berpagi, masuk di waktu pagi, maka jangan tunggu datangnya sore. Wa idza amsayta fala tantadhir sabah. Dan jika engkau telah sampai di waktu sore, jangan tunggu datangnya waktu pagi. Artinya apa? Manfaatkan kesempatan terbaik ini, sisa waktu yang terbaik untuk amalan yang terbaik. Karena barangkali yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah momen terbaik ini, momen terakhir ini. Kita tidak tahu hari yang mana yang betul-betul diterima amal kita. Namun manfaatkan sampai pada titik darah penghabisan yang semoga Allah anugerahkan kepada kita kemenangan yang nyata, kembalinya kita kepada fitrah, kesucian, kebersihan hati dan jiwa, yang dengannya kita akan meraih titel takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kami mengucapkan mewakili kru Tabligh TV, selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Semoga kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan fitrah, kembali bersih suci sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan kita dari awalnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.